Ya, saudara kami masih terus berbincang satu bagian lagi mengenai penyaluran dan pengawasan nanti untuk bansos tunai di masa PPKM darurat. Ada Bang Aceh Hasan Sazili dari Komisi 8 DPR RI, Bang Peter Abdullah, pengamat ekonomi dari KOR, dan juga Mas Trubus Radiansah, pengamat untuk kebijakan publik. Bang Peter, eh, kalau iya ada permasalahan keraguan-raguan, kita mengerti juga sih kepala daerah dan juga Kemensos misalnya sebagai sebuah dugaan mereka akan lebih berhati-hati kali ini karena kita pernah punya pengalaman segitunya bansos begitu kan sampai kemudian ada korupsinya. Tapi sekali lagi kan kita menunggu nih dalam beberapa hari terakhir ini bisa segera disalurkan agar masyarakat yang memang menerima ini bisa menerima aja dulu. Saya setuju dengan Bang Peter, berapapun itu ini adalah bentuk bantuan, terima dulu dan gunakan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita menembus, bagaimana kita menerobos keraguan-raguan ini kalau ya memang ada kehati-hatian ini sehingga kemudian nanti begitu disalurkan ini berbuah baik begitu. Pasti ada penyelewengan, pasti ada salah sasaran, tapi minimalisir itu dengan segera begitu. Bang Peter. Ya, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sudah ditegaskan bahwasanya di dalam penanggulangan COVID ini itu pengambil kebijakan itu dilindungi sebenarnya. Ya. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat baik walaupun sempat menjadi sebuah Pro diskusi kontra panjang. juga ya, oke. Nah, sekarang ini itulah yang seharusnya dimanfaatkan, ya. Perlindungan itu seharusnya dimanfaatkan untuk bagi pengambil kebijakan yang sekarang ini sangat dibutuhkan untuk kecepatan mereka mengambil keputusan, itu untuk meyakini bahwasanya sepanjang mereka itu mengambil kebijakan itu didasari dengan itikat baik, ya, dan kemudian didukung oleh semua upaya mitigasi terhadap penyelewengan, risiko penyelewengan, maka mereka dijamin mereka tidak akan mendapatkan sebuah permasalahan di dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan, ada keberanian ini ada di para pengambil keputusan, jangan ragu-ragu. Ini sekarang ini bukan waktunya untuk ragu-ragu, ya. Lakukan yang terbaik karena masyarakat menunggu. Masyarakat tidak bisa lama menunggu. Ya. Oke. Saya kira begitu, Mas. Ya, baik Bang Peter. Mas Trubus, dari sisi kebijakan publik bagaimana kita melihat dan melakukan terobosan-terobosan juga. Umpamanya kita adalah orang dari Kementerian Sosial dan juga orang kemudian yang di bawah yang nanti akan menerima kepala daerah. Kan ada tuh kepala daerah yang sampai bilang saya udah nggak mau ngurusin COVID nih, saya khawatir nanti justru berdampak hukum. Ini kan yang maksudnya Bang Peter tadi, keraguan-raguan seperti ini yang Bang Aceh juga sampaikan, jangan-jangan ini kendalanya sehingga kemudian kita terlalu berhati-hati dan justru kurang cepat dalam situasi darurat seperti saat ini menurunkan bansos. Bagaimana kita menerobosnya? Mas Trubus. Iya, menurut saya yang perlu dilakukan ya segera memastikan bahwa data itu yang akan penerima itu betul-betul akurat. Ini kan persoalan di akurasi data. Ya kan, kalau datanya sudah diyakini akurat, ya di situ kualitas data, transparansi data dan sebagainya sudah diyakini, saya rasa nggak ada alasan kepala daerah untuk menunda-nunda ataupun ada pikiran keraguan-raguan. Jadi harus berani. Memang ini persoalan political will kok. Jadi kalau memang berani selesaikan. Karena ini persoalan ini, Mas, persoalan extraordinary. Situasi pandemi itu sudah nggak ada toleransi. Ya, karena itu apapun harus dilakukan. Bahwa nanti ada pertanggungjawaban, ya semuanya akan bertanggung jawab. Tetapi apapun itu, saya rasa akan lebih baik, lebih banyak manfaatnya lah daripada mudaratnya. Daripada kita istilahnya ini menunda 1 hari 2 hari. Berapa juta orang yang sekarang ini dalam posisi istilahnya lapar, dan berapa juta orang yang posisi sekarang ini dalam situasi menderita. Nah, karena itu menurut saya tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk menunda itu. Yang kedua, kepala daerah harus punya inisiatif untuk berkoordinasi di tingkat bawah. Karena persoalannya itu kan selalu perangkat di daerah di bawah itu tidak berjalan, Mas. Ini harus dipastikan dulu. Jadi misalnya tingkat RT RW itu yang harus betul-betul melakukan kontrol. Jadi kontrolnya itu tingkat RT RW, di mana kemudian masyarakat juga ikut mengontrol. Caranya bagaimana? Ya caranya harus dipampang nama-nama yang memang
menjadi penerima. Sehingga dia akan tahu, oh saya penerima, saya bukan. Nah di situ ada kemudian kepala desa kalaupun misalnya berani menyelewengkan atas data yang disampaikan itu dipampang di gardu-gardu atau di kantor-kantor kelurahan atau kantor RW, RT, itu semua akan tahu dan itu dipublikasikan secara luas. Saya rasa itu kemungkinan terjadi penyelewengan juga kecil. Yang ketiga yang penting bagi ini kepala daerah memastikan bahwa di dalam penyaluran itu tidak terjadi penyimpangan dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan. Karena persoalan selalu yang terjadi di dalam penyaluran lewat pos itu selalu terjadi yang namanya kerumunan. Ini yang harus dipastikan. Nah ini menurut saya kepala daerah memastikan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lain juga. Nah dengan demikian dalam hal ini perlu keberanian, ketegasan juga, sekaligus disinilah leadership seorang pemimpin. Kalau cuma dalam situasi normal semua memimpin bisa, tapi kalau situasi extraordinary sekarang ini kan, berarti seorang pemimpin itu leadershipnya betul-betul manajerialnya betul-betul dibutuhkan dan masyarakat sekarang posisinya menunggu. Jadi tidak ada lagi menurut saya apapun yang dilakukan itu harus benar-benar memperhatikan rasa empati kepedulian dalam situasi extraordinary ini harus benar-benar diambil. Dan kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Ini saatnya mereka melakukan kolaborasi, berkoordinasi dengan berbagai instansi maupun stakeholder yang lainnya. Itu kepala daerah. Yang kedua, kepala daerah harus melakukan kebijakan partisipatif. Artinya melibatkan semua pihak. Jadi semua pihak yang ada di komunitas-komunitas masyarakat itu dilibatkan semua. Sehingga kontrol itu pengawasan tidak hanya dari atas, yaitu sifatnya top down, tetapi juga dari bottom up, dari bawah. Ini yang harus dilakukan. Karena itu disinilah kepala daerah bisa mensinergikan keduanya baik dari posisi top down maupun dari posisi bottom up. Ini soal pengawasan karena pengawasan itu menjadi persoalan kemudian nanti di tataran bagaimana law enforcement itu berjalan. Kalau pengawasannya baik, ketat, maka law enforcement-nya bisa bagus, tetapi tentu juga di sini akan menjadi lemah kalau pengawasannya juga lemah. Ini kan seperti koin mata uang Mas antara pengawasan dengan yang namanya law enforcement. Saya rasa itu Mas. Ya, baik. Masukan-masukan yang baik dari Mas Trubus. Saya menggarisbawahi berkaitan dengan koordinasi antara stakeholder untuk penyaluran bantuan sosial terutama tunai ini dan juga yang nanti bentuknya beras. Bang Aceh, tengah-tengahnya nih kalau pagi hari ini kita ngobrol kan ada Bang Aceh di Komisi 8 di DPR antara pemerintah pusat dan juga dengan pemerintah daerah nantinya. Supaya sinkron nih, ini nggak ada tempat buat nggak sinkron, nggak kompak begitu. Ini juga sudah ditelusuri terus, disampaikan terus oleh Komisi 8 agar pemerintah pusat kali ini nih bisa didengar. Ini kan satu komando nih, dibilang begini. Nah, pemerintah daerah begini semua, jangan ada yang begitu gitu. Nah, hal semacam ini bisa dibantu oleh Komisi 8 terutama dalam kali ini bantuan sosial tunai ini biar bisa cepat segera diturunkan dengan lebih kurangnya sekali lagi saya selalu sampaikan itu, Bang Aceh. Ya. Memang ada beberapa program yang sepenuhnya itu menjadi domain atau ranah dari Kementerian Sosial ya. Walaupun memang sumber datanya dari bawah ya. Apa yang disebut DPKS itu dari bawah. Nah beberapa kali kami rapat dengan kepala daerah dan juga dengan Kementerian Sosial mensinkronkan, mensinergikan berbagai data-data tersebut. Ya. DPKS itu memang harus diakui masih banyak yang bermasalah. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak melakukan pemutakhiran data. Bahkan ada daerah yang menyatakan kepada kami sudah sampaikan kepada Kementerian Sosial, tetapi pas kembali ke daerah ternyata datanya masuk data yang lama. Nah, kasus-kasus seperti ini sering kami juga temukan. Nah, bagi kami sebetulnya di Komisi 8, hal semacam ini tidak boleh terjadi, apalagi sekarang kita di era teknologi yang sudah maju. Penggunaan teknologi informasi seharusnya itu menjadikan pemutakhiran data menjadi real time gitu. Nah, oleh karena itu, walaupun Kementerian Sosial memiliki apa yang disebut dengan XNG, ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, kami terus minta supaya ini harus dibenahi. Kenapa? Karena jangan sampai ketika situasi sangat darurat seperti sekarang ini, kita masih berdebat kepada persoalan-persoalan seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ini sudah selesai, soal data sudah selesai,
itu mereka sudah diberi datanya by name by address. Program PKH juga sudah menggunakan rekening perbankan. Maka itu kan teorinya harusnya itu kan tinggal di cash transfer dalam 1 hari juga bisa sampai gitu loh. Betul. Kecuali program seperti BST ya, yang memang BST ini tentu memerlukan waktu yang cukup cukup lama karena menyangkut dengan distribusi melalui kantor pos ini gitu. Nah, saya kira kita pernah punya pengalaman dan saya kira ini harus menjadi contoh ya. Pada awal-awal COVID kan kita tahu BLT dana desa itu kan sempat menjadi masalah perdebatan di media sosial. Misalnya soal kepala daerah kepala desa yang hanya mencantumkan beberapa orang untuk mendapatkan bantuan sosial, tapi kan ada pengawasan yang langsung dilakukan oleh masyarakat. Kayaknya sekarang hampir sebagian besar ya desa-desa yang mendistribusikan BLT desa itu nama penerima bantuannya tersebut itu kan dipampang ya atau disampaikan kepada publik bahwa inilah nama-nama, dan saya kira itu adalah bagian dari proses membangun transparansi. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kan saya kira kan tidak semua masyarakat juga pada saat ada bantuan BLT tersebut, kalau yang mampu, kalau dia menerima kan pasti akan mendapatkan sanksi sosial dong, kan gitu. Oleh karena itu, yang paling penting menurut saya adalah memang saya setuju dengan Pak Trubus, proses transparansi harus dilakukan, proses partisipatif dan terus dilakukan. Nah, yang paling penting sekarang ini memang gercepnya, gerakan cepatnya gitu. Dari pemangku-pemangku kebijakan, dan kita tidak pada tempatnya lagi untuk berdebat tentang hal-hal yang sebetulnya harus sudah selesai. Soal akurasi data dan lain-lain. Nah, itulah menurut saya hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Itulah gregetan-gregetannya kita pada saat ini. Maka untuk mendorong dalam beberapa hari terakhir, minggu kedua Juli ini kan udah tinggal besok, Sabtu dan Minggu. Kira-kira begitu. Inilah kemudian masyarakat udah mulai bertanya mana janji pemerintah. Untuk mendorong ini semua agar bisa lebih gercep, lebih gerak cepat. Pak Peter, seberapa penting bantuan sosial terutama yang tunai ini segera turun menurut Anda dalam hitungan hari ketika masyarakat di sektor informal yang kalau nggak keluar rumah untuk kerja mereka nggak dapat uang gitu untuk bisa dapat 50-100 ribu rupiah untuk mereka makan dan bersama keluarganya, kan mereka nih harus segera dapat dan nanti PPKM daruratnya menjadi lebih berhasil karena mobilitas lebih tertahan. Seberapa penting ini segera turun, Bang Peter? Sangat penting lah. Bantuan sosial tunai itu akan sangat menentukan keberhasilan PPKM darurat. Karena ketika bantuan itu tidak kunjung tiba, tidak kunjung diterima oleh masyarakat, maka masyarakat akan terdorong untuk keluar. Mereka harus survive. Mereka tidak mungkin menunggu di rumah, Mas. Ketika mereka tidak mendapatkan bantuan, mereka akan keluar mencari bantuan itu. Mereka akan keluar untuk bisa mencari kehidupan mereka lagi. Dan itu artinya ketika bantuan itu terlambat, maka yang akan terjadi adalah pelanggaran dari ketentuan PPKM darurat. Nah, dengan demikian efektivitas dari PPKM darurat akan berkurang. Nah, ini yang akan sangat menentukan ya, karena seperti kita sebutkan tadi, PPKM darurat ini kan akan menentukan bagaimana kita menanggulangi pandemi ke depan ini. Dan ketika pandeminya, PPKM daruratnya tidak efektif, pandeminya itu tidak bisa tertanggulangi, maka yang akan terjadi perekonomian secara keseluruhan akan terpengaruh, akan terdampak. Lebih cepat kita menangani pandemi ini, lebih baik untuk ekonomi kita. Ya, demikian. Jadi PPKM darurat ini akan sangat menentukan bagaimana kita melanjutkan proses pemulihan ekonomi nasional yang mau tidak mau terhenti akibat PPKM darurat saat ini. Baik. Pak Peter Abdullah, terima kasih masukannya. Ini harus segera diturunkan agar masyarakat sektor informal bisa mendapatkan uang mereka untuk makan bersama keluarganya dan diam di rumah.
Ini penting buat PPKM darurat yang juga penting bagi ekonomi kita. Makin lama kita ber-PPKM darurat, makin rubuh ekonomi kita. Masyarakat harus mengerti itu. Bang Aceh, titip ya di Komisi 8, ini bisa disegerakan. Kita butuh terobosan-terobosannya dan masukan-masukan dari Mas Trubus juga terima kasih. Semua pihak sampai di RT RW, ayo awasi. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Tapi dana ini harus segera turun, sampaikan kepada masyarakat semaksimal yang kita bisa. Ini solidaritas kita untuk menjaga ini semua. Terima kasih untuk dialog kita pagi hari ini untuk bantuan sosial tunai yang kita harap segera diturunkan oleh pemerintah. Sampai jumpa di dialog kita yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum. Ya.